Acara selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Bapak Mirza Al-Karim SH LLM dengan materi anatomi akad-akad bank syariah dengan moderator Bapak Franky Hardian SH MKM. Kepada Bapak Mirza silakan kepada Bapak Franky. Saya serahkan acara selanjutnya untuk Bapak Franky memoderatori acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Pemda, yang terhormat Ibu Ketua Panitia, yang terhormat Bapak narasumber kita, cendekiawan yang sangat kita tunggu-tunggu, ya, Pak Mirza Al-Karim. Beliau ini adalah cendekiawan yang luar biasa, dari muda aktif, sangat aktif di praktisi, kemudian berkembang ke dunia syariah sampai saat ini, tapi tidak pernah meninggalkan praktisinya. Beliau lahir 56 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 4 Oktober tahun 1964. Kemudian beliau menyelesaikan sarjana hukumnya di Universitas Indonesia pada tahun 1988. Nah, selanjutnya beliau melanjutkan studi magister di The Washington College of Law International Business Transaction di American University. Nah, karir beliau luar biasa, sangat-sangat tanpa ada jeda, dari mulai sebagai staf senior bagian hukum pada PT Caltech Pacific Indonesia pada tahun 1988 sampai dengan tahun 2000. Kemudian beliau lanjut di tahun 2000 sebagai asosiat di Karim Sani Law Firm sampai dengan tahun 2004. Saat ini beliau sampai detik ini sebagai owner partner di Karim Sani Law Firm. Kemudian yang tidak kalah menarik, beliau adalah aktivis yang selalu aktif di organisasi, baik organisasi praktisi maupun di dunia perbankan nasional. Beliau aktif di The Chartered Institute of Arbitration, kemudian Pusat Mediasi Nasional. Beliau juga terdaftar sebagai di Perhimpunan Advokat Indonesia. Kemudian beliau juga tergabung dalam organisasi masyarakat ekonomi syariah. Dan sampai saat ini beliau aktif di Basarnas, dalam hal ini adalah Badan Administrasi Nasional. Jadi ilmu beliau sangatlah kita harapkan bisa dituangkan dalam kesempatan kali ini. Tanpa memperpanjang mukadimah, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya di bawah aja supaya lebih enak sambil bisa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak, sore hari ini mungkin sudah mulai ngantuk. Kita akan bicara, mudah-mudahan ini tidak membuat ngantuk, karena tadi sebagian saya lihat materi paparan yang akan saya paparkan sudah diambil oleh Pak Budi. Sebagian saya hanya akan meneruskan. Tapi sebelum saya meneruskan, saya ingin bertanya, apakah tadi pagi sudah bicara mengenai kaidah-kaidah fikih belum? Sudah?
Fikih ini harus selalu tertanam di pikiran kita, sehingga kalau nanti kita membuat perjanjian, kita nggak akan bingung kepentok ke kanan kiri karena kaidah fikihnya sudah cukup kuat. Next, ini nggak perlu. Nextnya gimana ya? Nah, oke. Jadi ketika kita bicara syariah, sebenarnya yang kita bicarakan pada siang hari ini, sore hari ini, dan seterusnya adalah bagian yang nomor 2 sebenarnya. Nah, jadi kita tidak bicara mengenai syariah ansih yang bersumber langsung dari Quran dan Sunnah. Jadi kalau dulu di Fakultas Hukum kan, kalau belajar asas-asas hukum Islam, kita masih ingat guru-guru besar kita mengajarkan hukum Islam itu bisa dibagi dalam kurang lebih 2. Yang pertama adalah syariah yang sumbernya langsung diambil dari Quran dan kemudian Sunnah. Syariah asal katanya adalah jalan yang luas, jalan yang lebar yang menuju ke satu tujuan. Jadi syariah itu bukan sesuatu yang jumur atau sempit, tapi dia sesuatu yang fleksibel karena jalannya luas. Bisa berada di paling kiri, bisa berada di paling kanan, bisa berada di tengah dan sebagainya. Jadi luas sekali. Nah, penjabaran dari syariah itu itulah yang kita namakan dengan fikih. Fikih inilah yang akan kita bicarakan sepanjang hari ini dan mungkin juga besok. Jadi kita akan bicara mengenai fikih. Fikih adalah interpretasi atau peraturan pelaksanaan dari apa yang tertulis dalam syariah. Nah, untuk konteks Indonesia, tentunya fikih itu kan bisa beragam, bisa berbeda-beda. Namanya fikih kan hasil olah pikir, hasil ijtihad para ahli. Jadi dia bisa berbeda. Tapi untuk konteks Indonesia, untuk fikih hukum ekonomi syariah, tentunya rujukan kita adalah fatwa Dewan Syariah Nasional dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh OJK, juga peraturan di atasnya berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya. Dan jadi kita bicaranya konteksnya itu. Kita tidak bicara fikih di luar negeri, kita tidak bicara fikih pada kutip yang ada di kitab-kitab klasik, tapi rujukannya adalah undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian peraturan-peraturan OJK atau Bank Indonesia dahulu, kemudian fatwa DSM dan seterusnya. Next. Nah, ini kaidah pokok yang perlu kita ingat bahwa dalam bicara mengenai fikih, kita sebut saja kaidah transaksi syariah. Yang pertama adalah kaidah riba, bahwa suatu transaksi pada dasarnya itu dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya atau melarangnya. Jadi setiap transaksi apapun namanya, ini kan transaksi itu terus berkembang. Dan inilah. Jangan cepat mengatakan bahwa itu dilarang sebelum kita tahu bahwa ada dalil yang melarangnya. Saya kasih contoh bahwa beberapa waktu lalu salah satu klien datang pada kami, katakanlah saya sebut saja kliennya PT Gojek. Dia tanya, Pak, kami mendapat di sosmed kemudian berita-berita lain bahwa transaksi yang dilakukan oleh PT Gojek ini tidak memenuhi prinsip syariah alias halal. Apakah demikian? Terus tentunya kami nggak bisa langsung jawab, oh halal atau haram, enggak. Harus dilihat dulu, teliti dulu, lakukan due diligence dulu, lihat seluruh perjanjiannya, lihat bagaimana hubungan hukumnya, baru kita bisa sampai pada kesimpulan apakah dia dibolehkan ataukah dia tidak dibolehkan. Dan ternyata setelah kami lihat, kalau Gojek itu kan ternyata hubungan hukumnya banyak, bukan hanya antara PT Gojek dengan kita, tapi ada beberapa pihak, ada beberapa artis di situ yang terlibat, yang perjanjiannya berbeda-beda, yang semuanya harus disisir. Kalau tidak ada hal-hal yang dilarang, maka kemudian kebebasan berkontrak, kemudian kesepakatan para pihak, amanah, keadilan, next, mengikat kesetaraan para pihak, itu semuanya ada di sistem hukum lainnya. Yang khas di fikih adalah tidak boleh ada maisir, tidak boleh ada bawah, tidak boleh ada riba. Maisir adalah judi, bawah adalah suatu transaksi yang tidak jelas, suatu transaksi yang masih abu-abu. Dan ini banyak sekali kita tertipu dengan transaksi yang demikian, bawah ya, sekalipun dia pakai nama syariah. Banyak kan transaksi investasi syariah, embel-embelnya syariah, dan dia tidak terdaftar di OJK. Ternyata itu adalah transaksi yang bawah. Saya kasih contoh adalah beberapa kawan datang ke kantor beberapa waktu lalu ada pertama, Mir, mau investasi ini ya? Investasi apa? Kalau lo naruh uang 50 juta sekarang, ntar 6 bulan lagi lo udah dapat untung, katakanlah misalnya untungnya 50% ya. Jadi 6 bulan kemudian uang
yang kamu tawarkan pada saya? Mungkin dia sebut misalnya sawit. Kalau sawit, pastilah di otak kita harus berpikir, apa iya sawit 6 bulan kan mendapatkan keuntungan? Kan kayak gitu lah. Jadi nggak bisa langsung kita mengiyakan gitu. Atau misalnya kita tanya lagi, dari mana keuntungan bisa Anda tetapkan dalam waktu 6 bulan dapat 50%? Ya? Kan kita harus tahu dari mana kok udah bisa tahu 6 bulan kemudian dapat 50%. Kalau dia nggak bisa jawab itu namanya borong. Ya. Jadi terutama yang kalau kita baca di media massa, ibu-ibu banyak terjebak kepada transaksi-transaksi yang borong ini, ujung-ujungnya apes. Ini soalnya pengalaman pribadi. Jadi akhir istri saya waktu itu memang lagi bangun pasangan yatim, kita orang rumah. Kalau saya lihat kurang ya udah berhenti dulu gitu. Istri saya kamu nggak dulu kita tawarin dari koperasi syariah atau koperasi apa? Nanti saya sudah datangkan nama koperasinya karena lagi announce di media massa. Koperasi ini dia bilang syariah ini. Pertanyaan saya satu, tanya sama dia, akadnya apa? Nah, misalnya bolong, dia bingung kan akadnya apa? Akadnya itu dia bingung kan? Terus bagaimana dia, apa yang dia tawarkan? Dia ada kita tahu nanti minjam sekian, kembalikan sekian, pokoknya akadnya nggak jelas. Udah, saya bilang itu nggak jelas, saya nggak mau. Tetap dia kan, namanya ibu kan, ya kalau nggak mau, udah kan. Seminggu kemudian nggak lama-lama muncul di TV Koperasi Pandawa, bisa ditutup, ya bohong. Ya, jadi transaksi yang pada nama saya kebun kurma, apalagi just mention. Jadi kita tidak harus melihat casingnya, tidak melihat namanya syariah, tapi dalamnya bukan syariah. Next, nah hukum bergantung pada ilat. Sebelumnya tadi, nah ini ya, ini juga mungkin nanti juga masih ingat Pak almarhum saya kali ini hal yang masih ingat kepala saya. Beliau berkata bahwa hukum selalu bergantung pada ilat, pada sebabnya, pada alasannya. Jadi segala sesuatu kalau misalnya kenapa begini, apa alasannya, kenapa begini, apa sebabnya, yang harus kita selalu lihat. Nah, fikih muamalah selalu berubah. Jadi jangan kita pikir bahwa fikih itu jumud berhenti di situ aja, enggak, dia harus terus berkembang. Jadi kita jangan takut dengan perkembangan perubahan atas hukum-hukum fikih. Berubah boleh, karena dicontohkan juga oleh salah satu imam mazhab fikih, Imam Syafi'i, ketika dia tinggal di Baghdad, dia ubahlah fatwanya ketika dia tinggal di Mesir. Jadi berubah nggak masalah. Kemudian sikap jumud tadi juga nggak boleh. Jadi kita nggak boleh berpikir bahwa kalau sudah satu hal ditetapkan pada hari ini, kemudian 50 tahun lagi tetap harus seperti itu, enggak. Kita harus berani berubah. Next. Nah, ini juga yang perlu dibedakan. Nanti ada kaitannya dengan perubahan tadi. Jadi dalam istilah fikih itu dikenal iltizam. Iltizam itu adalah perikatan secara umum. Perikatan umum namanya iltizam. Tapi iltizam ini dibedakan lagi. Ada misak. Misak itu adalah suatu kejadian yang amat luhur. Jadi dalam transaksi ekonomi kita biasanya tidak pakai misak. Misak itu biasanya untuk akad nikah. Kemudian ada akad. Nah, akad ini adalah hak dan kewajiban telah timbul. Jadi suatu komitmen antara dua pihak atau lebih, di mana hak dan kewajibannya sudah timbul. Itu yang namanya akad. Jadi akad, hak dan kewajiban sudah timbul. Tapi ada wa'ad. Wa'ad ini adalah komitmen dua pihak atau lebih, di mana hak dan kewajibannya itu belum timbul pada saat dibuatnya wa'ad itu. Kapan timbulnya? Nanti pada suatu waktu yang disebutkan dalam wa'ad. Nanti kita akan bisa lihat dalam akad IMBT misalnya ada wa'adnya. Atau misalnya dalam kaitannya uang muka tadi bisa kita buatkan wa'ad. Jadi bukan akad. Kalau sudah akad berarti dia sudah menjadi terikat hak dan kewajibannya. Tapi kalau wa'ad, hak dan kewajibannya belum mengikat. Nanti kalau suatu peristiwa yang disebutkan telah terjadi. Yang keempat adalah ahad. Ahad ini adalah pernyataan sepihak. Pernyataan sepihak ini juga digunakan dalam akad-akad syariat. Misalnya dalam IMBT nanti akan ada pernyataan misalnya si nasabah, jika telah berakhirnya masa sewa maka saya akan membeli rumah ini. Kurang lebih kayak gitu. Itu pernyataan dia sepihak. Next. Nah, ini adalah syarat
Yang pertama harus ada kesepakatan para pihak. Yang fikih adalah ada sirah, ijab dan qabul. Ijab adalah penawaran, qabul adalah penerimaan. Kemudian ada kesepakatan para pihak. Akil balik, akil adalah sudah berakal, balik sudah sampai apa? Sampai kedewasaan. Ada hal tertentu, ada sebab yang terlarang dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Next. Nah ini kalau kita bicara hukum ekonomi syariah juga kita tidak bisa melupakan yang namanya kompilasi hukum ekonomi syariah yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu bisa browse sendiri lihat kompilasi hukum ekonomi syariah. Ini juga perlu kita lihat. Jadi bukan hanya POJK dan fatwa DSN, tapi ini perlu juga kita lihat. Karena bisa jadi apa yang tidak diatur dalam fatwa dan POJK ada di sini. Next. Jenis transaksi keuangan di bidang syariah kita bisa bedakan dari dua jenis. Yang pertama adalah akad tabarruk. Akad tabarruk ini adalah suatu akad yang memang dari awal tidak ditujukan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Contohnya adalah zakat, wakaf, infak, sedekah, hibah, hadiah, pinjaman dan lain-lain. Mungkin pertanyaannya, apakah dalam perbankan syariah ada akad tabarruk? Ya, bisa jadi ada. Akad apa? Akad qard. Qard bin Hasan, qard itu adalah tabarruk. Dari awal dia memang tidak menghendaki adanya keuntungan finansial. Tapi tentunya di perbankan syariah qard itu tidak berdiri sendiri. Qard biasanya akan digabungkan atau direnteng, diikutkan dengan akad-akad lainnya yang mendatangkan keuntungan. Kemudian akad tijarah, akad yang tujuannya memang untuk mencari keuntungan. Jadi dari awal mencari keuntungan. Next. Saya akan cepat-cepat aja di sini karena nanti saya akan lebih enak memberikan contoh bagaimana sih akad-akad ini dibuat dan bagaimana tikungan-tikungannya ada. Ya. Akad tijarah bisa kita bedakan dalam tiga yang jual beli. Tadi ada al-bai', ada murabahah, salam istisna sudah dibahas tadi. Kemudian ada kerjasama investasi, musyarakah mudharabah dan sampingannya, musyarakah mutanakisah dan lain-lainnya. Kemudian sewa atau ijarah dengan sampingannya, turunannya ijarah berbayar kami. Jadi kurang lebih nanti akan berputar di tiga jenis ini: jual beli, kerjasama investasi, jasa atau sewa. Next. Nah, jual beli tadi sudah disebutkan. Saya hanya ingin menekankan lagi bahwa dalam jual beli apakah murabahah salam istisna, harga jual beli ya tidak akan berubah. Jadi kalau kita jual beli, harga jual beli kan sudah tertentu, ya. Jadi dia tidak akan berubah. Apakah dibayarannya secara angsur, cicilan segala macam, harganya berapa? Ya yang sudah disepakati. Karena memang dia konteksnya jual beli. Jadi nggak bisa dia jual beli kemudian harganya berubah, margin keuntungan berubah. Itu sudah tidak syariat compliance. Kemudian spesifikasi objek waktu penyerahan harus jelas. Ya. Jadi nanti kita bisa lihat contohnya. Jadi apa yang akan jadi objek perubahannya? Asal istisna, rumah di mana, sertifikat tanahnya atau luasnya, sebagainya. Mobil juga spesifikasinya semuanya harus rinci. Next ini tadi udah jadi nggak usah. Ini juga nggak usah. Saya akan kasih contoh di sini. Kita tadi murabahah sudah dibahas, jadi nggak usah terlalu lama. Pertanyaannya adalah tadi soal wakalah. Ya. Memang dalam murabahah harus ada wakalah ketika
si orang bank ini kan tidak akan datang langsung ke supplier, ke pemasok, ke dealer mobil, atau ke yang punya rumah. Repot-repot kamu datang ke sana. Dia cukup memberikan wakalah kepada nasabah. Nah, nasabah ketika dia datang ke dealer, ke pemasok, ke punya rumah, dia bertindak untuk dan atas nama bank. Walaupun nggak perlu diberitahukan pada dealer, misalnya saya ingin mendapat pembiayaan murabahah ke bank untuk beli mobil Toyota di Astra 2000 di Cilandak misalnya. Astra 2000 Cilandak nggak perlu kita kasih tahu apa-apanya, ada akar wakalahnya. Wakalah itu antara nasabah dengan bank saja sudah cukup ya. Masalahnya adalah tadi Pak Budi benar, jadi wakalahnya itu tentunya harus didahulukan karena kan dia mewakili bank untuk beli. Tapi kan biasanya bank juga nggak mau repot-repot, pakai 2 kali masa wakalah dulu, nanti balik lagi sebagaimana yang tadi Pak Budi sebutkan kan di negara tertentu yang memang buat wakalah dulu, nanti baru jual beli dulu. Kami berpendapat bahwa itu sebenarnya bisa disatukan sepanjang ada kalimat yang jelas dalam perjanjiannya, sequence-nya. Ya. Kapan jual beli antara bank dengan nasabah efektif? Jadi di situ harus jelas. Jadi kita akan buat dulu bahwa mengenai judul perjanjiannya sebaiknya jangan menggunakan judul misalnya akad jual beli murabahah. Jangan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah. Ya. Gunanya apa itu? Bahwa ini yang kita buat ini bukanlah akad jual beli atau akad jual beli sehingga nanti orang akan berpikiran oh ini sudah jual belinya. Nah, jual belinya itu bisa kita lihat nanti dalam sequence-nya, di dalam pasal-pasalnya. Kapan terjadinya jual belinya? Apakah ini diperbolehkan? Waktu itu kami sudah diskusi dengan orang-orang dari DPS. Menurut orang-orang DPS, yang dimaksud akad dalam fikih itu kan adalah ijab qabulnya. Jadi bukan administrasinya. Ijab qabulnya ada nggak? Ada. Ijab qabul wakalahnya kapan? Di awal dulu. Jadi artinya di pasal awal sudah ada wakalahnya. Kemudian kapan akan terjadi jual belinya? Disebutkan juga di situ bahwa setelah wakalah dan nasabah membeli barang objek murabahah ini secara sempurna, ya, berarti kan pembelian yang pertama itu adalah pembelian antara pemasok dengan bank yang dalam hal ini diwakili oleh nasabah. Jadi situasinya jelas, dibeli pertama kali. Kemudian baru masuk pasal berikutnya. Setelah terjadinya jual beli antara pemasok dengan bank yang diwakili oleh nasabah, maka kemudian bank menjualnya kepada nasabah dengan harga beli, harga awal plus margin keuntungan dan seterusnya. Jadi kalau siklusnya terlihat, sekalipun dibuat dalam waktu yang bersamaan dan dalam satu dokumen, jadi tidak terpisah-pisah, menurut kami dan itu sudah dikontrol oleh DPS, tidak masalah. Kenapa harus kayak demikian? Ya, ini karena klien-klien kami kan nanya, Pak, kalau ini banyak dokumennya ribet. Ya. Nasabah juga malas tanda tangan berkali-kali. Mereka kan mau datang sekali tanda tangan. Seperti Pak Budi bilang tadi ya, mau kan ya simpel-simpel aja. Kalau bank konvensional kan datang sekali tanda tangan selesai. Kok ini harus bolak-balik. Nah, jadi bisa pada kutip hitungannya diakali demikian. Sequence-nya dibuat secara jelas dalam akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah itu mana yang duluan muncul, kapan terjadi jual beli yang pertama dan jual beli yang kedua, berapa jual beli yang kedua sehingga menjadi muncul ada harga penjualan. Kalau itu jelas tidak masalah. Mungkin buat notaris menjadi tanda kutip agak kurang nyaman. Kan tadi banyak nih dokumennya apa yang harus dijual. Ini sekarang cuma satu, jadi bayarannya juga lainnya. Tapi kan mungkin kita berpikirnya harus berpikir jauh ke depan bahwa ini kan untuk kepentingan bersama, bahwa supaya perekonomian juga semakin berkembang. Kalau nasabah dibebankan dengan hal-hal yang biaya tambahan terus kan kasihan juga. Dan ini tadi itu mengenai murabahah, tambahan pendapat saya setelah yang disebutkan oleh Pak Budi, jadi bahwa wakalahnya memang tetap harus didahulukan, wakalahnya harus ada, tapi bisa dibuat dalam satu dokumen, bisa kita datangani pada saat yang bersamaan, hanya sequence-nya dalam perjanjian harus disebutkan mana duluan yang muncul. Kemudian salam juga nggak usah saya bahas karena itu sama, bisnisnya juga nggak usah.
Ini tadi belum dibahas oleh Pak Budi. Akad kerjasama investasi bisa kita bagi misalnya dalam akad musyawarah. Musyawarah ini adalah akad dua pihak atau lebih, di mana tiap-tiap pihak ikut andil dalam modal. Jadi kalau musyawarah, pihak-pihaknya itu ikut andil dalam modal. Katakanlah objek musyawarahnya itu adalah membuat pabrik. Pabriknya ini kurang lebih harganya adalah 10M. Maka nasabah yang punya uang cuma 1M, dia akan datang ke bank syariah. Bang, saya mau musyawarah, saya punya 1M, bisakah bank memberikan pembiayaan 9M? Sehingga terkumpullah 10M untuk objek berupa pabrik tempe misalnya. Jadi pabrik tempe itu punya siapa? Ya punya berdua, sama-sama, namanya musyawarah. Musyawarah asal katanya syirkah. Syirkah bahasa Indonesianya serikat, syarikat. Ya. Serikat kita berserikat, perserikatan perdata. Kayak law itu kan perserikatan perdata, itu sama-sama punya. Tentu nanti porsinya akan ditentukan, yang porsinya lebih besar tentunya akan dapat keuntungan lebih besar, tapi menanggung kerugian juga lebih besar. Ya. Itu musyawarah. Jadi dalam musyawarah masing-masing pihak harus ikut serta dalam modal. Kemudian kalau nanti ada resiko termasuk ada keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati. Ya, jadi kalau tadi kita bicara murabahah salam istisna, yang muncul adalah margin keuntungan. Kalau kita bicara kerjasama investasi, mesti ada istilah nisbah bagi hasil. Beberapa perjanjian bank-bank syariah yang dulu-dulu yang kayak gini itu masih saling tukar-menukar. Ya. Contohnya adalah margin keuntungan muncul di musyawarah, margin keuntungan muncul di mudharabah yang nggak tepat, ya. Atau misalnya bagi hasil muncul di murabahah yang nggak tepat, jual beli kok bagi hasil. Ya. Jadi bagi hasil ya kalau kerjasama. Kemudian next adalah mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama dua pihak atau lebih, di mana satu pihak menyediakan modal 100%. Mudharabah ini asal katanya adalah dorib itu adalah melangkahkan atau membawa. Jadi artinya apa? Saya punya uang 10M misalnya. Saya percayakan pada kamu, artinya kamu langkahkan uang ini, kamu bawa uang ini untuk diusahakan agar mencapai keuntungan. Jadi mudharabah asal katanya dorib menjadi mudharabah, ya. Nah, istilah-istilahnya nanti misalnya investornya disebut dengan sohibul mal. Sedikit-sedikit kita agak pakai bahasa Arab sedikit, tapi lama-lama kita akan terbiasa. Sohibul mal itu punya duit mal, zakat mal kan duit, ya. Sohibul mal yang punya duit itu investor, namanya sohibul mal. Kemudian yang mengusahakan uang itu, katakanlah 10M dari si sohibul mal si bank ini, untuk apa? Untuk dibawa diusahakan maksudnya oleh si mudharib supaya mendapatkan keuntungan. Jadi kata mudharib ini adalah kata yang sama dengan yang biasa dipakai oleh, mungkin pernah dengar ustaz-ustaz di mana kalau misalnya istri agak gimana atau anak agak gimana, kita boleh dorong katanya. Dorong diartikan dengan mukul, ya. Padahal ini emangnya akan saling pukul kan juga. Mudharabah itu adalah kerjasama. Jadi kalau mudharabah ada istri kurang taat atau anak ada kurang nakal, dia harus kerjasama. Kerjasama untuk apa? Kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Mudharabah kan ini kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya apa? Keuntungannya. Ada keuntungan. Jadi kalau ada anak ada nakal, ya kita kerjasama sama anak kita ini. Ya jadi baik-baik atau gimana? Baik-baik untuk mencapai tujuan supaya sekolahnya benar, supaya hidupnya enak kan kayak gitu. Istri yang tadinya misalnya tukang gimana gitu, kita aja ngomong baik-baik supaya ya sama-sama kita kembali gitu. Bukan berangkat saling pukul-memukul, ya. Jadi saya kadang-kadang kalau ada loh benar salah satu teman lulusan universitas ternama di Indonesia, betul punya anak, saya datang di rumahnya masa ada gitu tangkai rotan ditaruh di ruang tamu. Ya, yang buat apa nih? Ya, kalau anak saya kasih bayar, ada gini masih ngerotan anak. Itu musyawarah mudharabah, ada musyawarah mutanakisah. Nah, ini juga mulai banyak digunakan, ya. Kalau tadi Pak Budi bilang memang kebanyakan bank-bank itu ngambil ini murabahah, ya.
cuma beli nambahin margin keuntungan, udah sekian aja. Tapi kalau akad-akad ini akad yang sebenarnya benar-benar bisnis. Kamu cari keuntungan sebesar-besarnya kita bagi. Ada yang musyawarah mutanah kisah. Apakah musyawarah mutanah kisah? Kerjasama dua pihak, di mana masing-masing pihak saling kontribusi dalam modal, dan kemudian modal salah satu pihak dibeli secara berangsur. Jadi katakanlah bank tadi modalnya 9M dalam pabrik tempe, nasabah 1M. Secara berangsur yang ditentukan dalam jadwal yang disepakati, modal bank itu akan dibeli oleh nasabah, sehingga modal bank yang tadi 9M porsinya kan 90%, akan berkurang 80%, nasabah naik menjadi 20%, bank turun lagi 80%, turun lagi 70%, sementara nasabah naik terus porsinya. Porsi atas apa? Porsi atas kepemilikan proyek itu, pabrik tempe, ya. Sampai porsi bank nol, itu yang disebut dengan musyawarah mutanah kisah. Kita kerjasama. Di dalam musyawarah mutanah kisah ini akan terdiri dari akad berapa akad? Pertama akad musyawarah kan ada. Yang kedua kata apa? Jual beli apa? Jual beli porsi kepemilikan. Tadi kan bank punyanya 90%, dibeli 80%, dibeli 70%. Akad itu harus muncul dalam dokumen. Nggak perlu terpisah dalam satu dokumen yang sama. Ada akan musyawarah mutanah kisah, ada kesepakatan hasil. Akan jual belinya juga jelas, akan jual belinya apa itu. Dalam musyawarah kalau misalnya objeknya itu bisa sehingga mendapatkan keuntungan bisa ada kebijakan dalam satu transaksi yang namanya musyawarah. Kalau ini kan dia tergantung laporan keuangan. Jadi dalam kerjasama investasi ini perlu nanti ada pasal bahwa nasabah harus menyampaikan laporan keuangan 3 bulan. Kemudian untuk direview oleh bank, dan bank menyetujui bahwa seginilah bulan ini pendapatan kita sehingga baru dibagi hasil. Jadi bank-bank yang benar pasti akan membagi. Saya ambil contoh, misalnya saya buka deposito di suatu BPRS ya, bank berkreditan rakyat syariah, bank kecil, tapi dia prudent, artinya tiap bulan dia kasih laporan. Laporan apa? Laporan keuangannya, keuntungannya sekian sehingga bagi hasilnya sekian. Nisbahnya kan kita katakanlah saya 60%, bank 40%, nisbahnya sekian. Tapi kan besarnya itu dihitung dari pendapatan yang diperoleh bulan itu. Jadi 60% dari berapa? Ya kan terus, jadi kita bisa kelihatan ini bank apakah untung atau banknya rugi. Kalau rugi kan kita udah bisa siap-siap, misalnya bagi hasil kita turun, kita siap-siap ambil aja depositonya daripada turun terus. Itu musyawarah.
Mudorib boleh atas kencangnya menjamin pengembalian modal pada Saiful Maal. Nah, ini yang kadang-kadang orang suka bingung. Nah, kapan modalnya balik? Kamu nungguin bagi hasil terus? Fatwa DSN menyatakan si mudorib ini, nasabah misalnya, dia boleh membuat pernyataan bahwa saya menjamin akan mengembalikan modal bank. Fine, nggak masalah. Jadi nanti ketika misalnya baru 1 tahun dia udah nggak mau lagi kerjasama lagi, ya boleh kembali modal. Kan gue udah ngeluarin modal sebenarnya. Masa perjanjian kerjasamanya 10 tahun baru 6 bulan mau berhenti? Tekor lah kan kalau kayak gitu. Maka harus ada pasal bahwa dia menjamin akan mengembalikan modal. Yang kayak gini juga jangan lupa ditanyakan dalam perjanjiannya. Apakah ini boleh atau enggak? Ini memang bukan mandatory ya. Jadi fatwa mengatakan memang tidak boleh diharuskan. Tapi kalau dia mau buat seperti ini secara sukarela, nggak masalah. Jadi kita buatin aja draftnya kayak gini, kita sodorin, biasanya nasabah pada tangan kan. Lanjut. Nah, dalam prakteknya musyarakah ini kan sebenarnya punya hak juga untuk ikut tanda kutip melakukan kegiatan usaha di pabrik tempe tadi ya. Tapi dalam prakteknya bank memberikan wakil bahwa kamu nasabah, kamu saja melakukan kegiatan day to day. Jadi bank nggak usah ikut-ikutan ngatur pelangnya harus taruh gimana, warnanya apa, besarnya apa, itu serahkan aja pada nasabah. Mau dia tulis nama pelangnya pabrik tempe Bunga Tika atau pabrik tempe apa, ya terserah, serahkan aja pada nasabah karena sudah diberikan kewenangan untuk itu. Kemudian ijab kabul harus menunjukkan eksplisit tujuan akad. Ya, jadi dalam musyawarah mudharabah ini harus ada tujuannya apa, objek kerjanya apa, itu harus disebutkan. Misalnya tadi kan kerja untuk objeknya adalah pabrik tempe. Kemudian next, tadi sudah saya sebutkan keuntungan harus dikuantifikasi, kerugian dibagi sesuai dengan proporsi. Kita lanjut mudharabah. Mudharabah ini juga kerjasama investasi. Bedanya tadi, sohibul maal investor menyediakan 100% modal dan mudharib yang kerja. Pokoknya kerja kan mudharib. Nah, mudharabah ini bagi dua macam. Ada yang mutlak itu asal katanya mutlak. Mudharabah mutlak. Artinya saya serahkan uang ini, investasi ini pada kamu, dan saya beri kamu kebebasan mutlak untuk melakukannya. Jadi nggak diatur-atur aja membangun, itu namanya mutlak. Contohnya apa? Contohnya saya akan yang sebaliknya. Investornya kita punya uang 10M, kita datang ke bank syariah, mau diapain ke uang 10M? Kalau cuma bilang tabungan wadiah, itu uang cuma disimpan 10M ya segini itu aja, nggak akan berkembang. Kan wadiah itu titipan, jadi saya titipin uang 10M. Tapi kalau kita bilang, Pak, ini ada uang 10M, saya mau buka deposito mudharabah. Itu maksudnya, saya percayakan pada kamu secara mutlak, Bang, kamu atur ke uang 10M ini, kamu gunakan untuk kegiatan-kegiatan, nanti keuntungannya bagi ke saya. Ya. Jadi biasanya kalau mudharabah mutlak adalah yang punya uang kita, yang mudharibnya adalah bank. Kan kita nggak ngatur ke bank butuh uangnya pakai ini ya, pakai ini enggak, terserah. Pokoknya nanti ada keuntungan kita pakai. Tapi mudharabah mutlak ini juga bisa kita gunakan untuk peer-to-peer lending, di mana bank menjadi agent. Jadi saya punya uang 10M, kemudian apa namanya siapa Pak Niko mau bangun usaha bengkel mobil. Saya punya 10M, Pak Niko perlu uang 10M untuk bangun pabrik bengkel mobil. Kemudian saya dan Pak Niko datang ke bank syariah, menyatakan maksud kita. Saya punya uang 10M, Pak Niko perlu uang 10M. Saya ingin uang 10M ini digunakan oleh Pak Niko untuk bangun bengkel mobil. Nanti hasilnya akan kita bagi hasil. Itu menjadi mudharabah mutlak. Jadi saya tentukan uang ini harus dipakai oleh Pak Niko untuk
membuat bengkel mobil. Bank jadi apa? Bank hanya sebagai agen. Agen apa? Agen yang mengadministrasikan perjanjian saya dengan Pak Niko. Ya, jadi misalnya nanti uangnya akan diserahkan dulu ke bank, nanti akan ke Pak Niko, kemudian bank nanti akan melihat semua laporan keuangan tiap bulan dari Pak Niko, berapa bagi hasilnya akan dibagi ke saya dan dibagi ke Pak Niko. Bank dapat apa? Dapat fee. Fee apa? Karena dia kerja apa? Sebagai agen. Fee itu bahasa Arabnya. Jadi bank akan mendapatkan ujrah dari dia namanya mudharabah muqayyadah. Jadi muqayyadah itu sudah dibatasi jenis usahanya. Next. Nah ini mudharabah aja. Prinsipnya adalah bahwa dalam mudharabah itu yang nanti boleh dibagi bisa profit sharing atau revenue sharing. Apa bedanya revenue sharing? Revenue sharing pokoknya pendapatan yang masuk sebelum dikurang-kurangi itu langsung dibagi. Kalau profit sharing, pendapatan yang masuk dikurangi biaya-biaya, profitnya berapa baru dibagi. Ya. Untuk menentukan apakah pakai profit sharing atau revenue sharing, tentunya harus ada pasal yang jelas. Mau pakai mana, profit sharing atau revenue sharing? Nah, nisbah nggak bisa diubah suka-suka oleh bank. Nisbah bagi hasil itu sudah disepakati di awal. Kalau mau berubah gimana? Ya kita tanya sama nasabah. Yuk kita ubah. Ya, jadi kan harus ada kesepakatan. Jadi adalah bank tertentu dahulu itu menyatakan bahwa nisbah bagi hasil akan disesuaikan oleh bank sesuai dengan diskresi bank. Tidak bisa begitu. Masa tiba-tiba nisbah bagi hasil udah jalan setahun bank ini saya mau naikin buat saya yang tadinya 40% menjadi 60% tanpa kesepakatan nasabah. Itu menjadi akad yang batal. Dalam mudharabah kegiatan usaha adalah eksklusif milik mubalik. Cepat ijarah tadi sudah disebutkan, ada ijarah mutajabih tamlik. Tadi ada pertanyaan dari salah satu bapak, setelah masa sewa itu terus gimana pengalihannya? Pengalihannya bisa dengan hibah. Kalau hibah tentunya bank udah ngatur keuntungannya, sehingga ketika di akhir masa sewa katakanlah 10 tahun itu dia udah simpas, udah dapat keuntungan, udah balik modal, tinggal dihibahkan. Tapi bisa nggak Pak hibah? Bisa dengan jual beli. Jual belinya juga bisa dihitung. Jadi misalnya di tahun ke-10 harga jual belinya tetapkan aja misalnya Rp1.000, walaupun GBP-nya objeknya adalah rumah. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Ya, jadi udah tahun pertama, kedua, ketiga dia terus bayar uang sewa. Begitu tahun ke-10 bank udah keuntungannya udah diperhitungkan sedemikian rupa, tinggal dijual belikan dengan harga Rp1.000. Nah pertanyaannya bagaimana kalau nasabah mau di tahun pertama udah punya uang, saya pengen beli sekarang aja. Nah, itu kan pasalnya harus ada. Ya. Pasal-pasal yang kayak demikian itu ya, jangan dilupain, jangan hanya bilang nasabah boleh meminta pajak untuk pembelian yang cepat. Kalau pasalnya begini cuma gitu aja, nanti ketika 1 tahun dia udah dapat warisan mobil rumah, gimana cara belinya gimana? Harganya berapa? Nggak ketahuan kan? Makanya harus jelas. Kalau yang kami usulkan adalah dibuat lampiran harga jual beli tahun kedua, harga jual beli tahun ketiga, keempat, kelima, keenam sampai 10 ya. Jadi misalnya di tahun kedua harganya lebih besar tentunya, ketiga, keempat terus mengecil sehingga di tahun ke-10 harga jual beli cuma Rp1.000 ya. Jadi nggak akan ada dispute lagi kalau mau dibeli di tahun kedua, ketiga, keempat, kelima bisa-bisa aja ya. Jadi harga jual belinya harus ditetapkan dari awal. Bank juga biasanya boleh nggak merubah harga sewa? Merubah harga sewa boleh dengan kesepakatan tentunya ya. Tapi kalau cuma buat pasal yang menyatakan bahwa harga sewa akan disesuaikan setiap 6 bulan, udah gitu aja. Ada tuh yang buat kayak gitu. Ketika 6 bulan mau disesuaikan, bank naikin aja harga sewanya tadinya 100 dia naikin 150. Marah nasabah. Kenapa 150? Ya kan boleh dinaikin 6 bulan. Iya, tapi jangan 160, 110. Kan terjadi perdebatan di situ. Karena apa? Karena tidak diatur bagaimana kenaikan harga sewa itu dilakukan. Jadi harus jelas pasalnya. Para pihak sepakat bahwa setiap 6 bulan harga sewa akan disesuaikan dengan rumus perhitungan sebagai berikut.
buat rumus di situ. Jadi begitu tiap 6 bulan, udah pakai rumus itu. Gak usah minum lagi, daripada tiap 6 bulan sengketa rumah. Tapi buat rumusnya. Jadi tadi pertama untuk IMBT supaya bisa jual beli cepat berlaku dengan mulus, buat tetapkanlah lampiran harga jual beli per tahun. Tahun kedua, 3, 4 sampai seterusnya. Supaya harga sewa bisa naik, bisa disesuaikan, buatlah klausul yang menjelaskan bagaimana cara menaikkan harga rumah sewa itu sehingga tidak timbul dispute di kemudian hari. Ya. Nah, kan yang kayak gini-gini munculnya kapan? Munculnya kalau ini kalau mau naikkan gimana? Kan kita harus mikir gitu. Jadi tidak bisa cuma naikin deh. Next. Nah, ada lagi yang namanya ijarah maksufah fizima. Ya. Ini baru mulai juga beberapa bank menerapkannya. Ini adalah sewa, tapi objeknya masih misalnya rumah. Kita mau pakai IMZ. Rumahnya belum jadi. Katakanlah baru 50% atau 70%. Kan kita belum bisa masuk ke rumah. Kalau belum bisa masuk ke rumah, kan sewanya belum jalan. Kan sewa itu adalah kalau kita bisa menikmati barang yang kita sewa. Nah kalau kita udah sewa tapi nggak bisa masuk ke rumah, kan bukan sewa namanya. Makanya adalah ijarah maksufah fizima. Boleh dibuat akan ijarah, ya. Tapi itu harus diperhitungkan nanti kalau kita sudah bisa menikmati rumah itu. Bagaimana kalau sudah mulai bayar uang sewa? Boleh bayar uang sewa, tapi saya belum masuk sana, nggak masalah. Tapi itu akan diperhitungkan nanti kalau kamu sudah masuk sana, ini udah berapa bulan bayar uang sewa, sehingga bulan berikutnya nggak perlu bayar uang sewa. Ya, ini ijarah maksufah fizima. Ini muncul karena itu bank melihat ini banyak orang mau IMBT, tapi rumahnya belum jadi, mau pakai IMBT nggak bisa, maka muncul ijarah maksufah fizima. Jadi akad-akad yang belakang-belakangan ini munculnya kan ada belakangan karena ada kebutuhan, baru kemudian DSN muncul, baru keluar fatwa, itulah namanya fikih. Jadi segala sesuatu yang belum ada, ya nggak apa-apa, biarin aja. Nanti ada masalah, baru tanyakan ke DSN, kemudian dikeluarkan fatwa. Jadi yang cepat-cepat nggak boleh. Saya mau ijarah rumahnya belum jadi, oh nggak boleh Pak, kan belum bisa ditempati, nggak ada nyewa rumah tapi nggak bisa menikmati rumah. Bisa ubah ijarah maksudnya fizima. Udah, kita lanjut aja. Oh, mengenai IMBT soal kepemilikan tadi ada pertanyaan dari Ibu Cik. Gimana sertifikatnya di IMBT? Kan IMBT itu rumahnya ketika pertama kali dibeli adalah milik bank. Kan bank beli dari pemilik, kemudian disewakan ke nasabah. Secara fikih itu milik bank. Tapi kan prakteknya nggak gitu. Prakteknya sertifikat itu langsung dibalik nama ke atas nama nasabah. Prakteknya gitu kan, sehingga akta jual belinya secara PPAT notaril hanya akan ada 1 kali, tidak 2 kali. Dari pemilik asal langsung kepada nasabah. Boleh nggak gitu? Kita udah tanya ke DSN, muncul suratnya. Boleh, sepanjang itu tadi yang saya bilang dalam dokumen itu jelas kalimat-kalimatnya bahwa nasabah diberi wakalah untuk membeli rumah ini dari pemilik asal. Kemudian dia membelinya itu untuk dan atas nama bank. Kemudian bank menyewakannya kepada nasabah sampai akhir masa sewa. Dan nasabah mengakui bahwa selama masa pembiayaan ini rumah tersebut pada prinsipnya adalah milik bank. Ya, jadi kalau ada kata-kata kalimat yang jelas kayak demikian, nggak masalah. Itu ada suratnya sudah dikeluarkan oleh DSN. Bukan fatwa, cuma surat. Karena menurut fikih sertifikat tanah itu adalah bukti administrasi. Itu bukan bukti hakiki. Dulu saya pernah kuliah, saya lupa istilah bahasa Belandanya apa. Jadi memang sertifikat tanah itu memang bukti kepemilikan yang kuat, tapi dia bukan bukti hakiki. Jadi artinya dia bisa di-challenge. Jadi kalau ada bukti lain yang menyatakan bahwa ini bukan milik dia, bukan milik dia. Nah, dengan adanya pasal yang menyatakan bahwa nasabah mengakui selama jangka waktu pembiayaan rumah ini adalah milik bank, itu kan salah satu bukti hakiki. Dia mengakui ini milik bank yang diperoleh dari pembiayaan. Jadi menurut DSN boleh. Jadi nggak usah takut-takut. Kalau pakai 2 kali akta jual beli, enak PPAT-nya 2 kali. Tapi kan nasabahnya
bayar lagi, 2 kali BPHTB-nya kan juga jadi 2 kali kan, pajaknya juga jadi 2 kali karena ada 2 kali akta jual beli. Ini kita lanjut aja. Nah, kod hasan ini adalah bentuk akad yang terbaru yang cuma untuk kebaikan aja. Apakah ada dulu BNI Syariah sebelum bergabung dengan PSI, ini mengeluarkan kod hasan buat para pedagang senang ya. Jadi kalau pedagang senang punya gerobak-gerobak pada tulisannya BNI Syariah, itu pastinya dia dapat kod, dapat pinjaman. Tentunya nggak besar, 1 juta, kembalinya berapa? 1 juta juga. Nah, ini sekarang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro itu kan didirikan dengan uang wakaf ya. Kemudian sekian persennya harus dia taruh didepositokan di bank syariah, sehingga tanda kutip dia amanah untuk dapat terus sebagai hasil dari bank syariah. Sisanya harus dia pinjamkan kepada orang-orang di sekitar Bank Wakaf Mikro yang sudah dia kenal. Makanya Bank Wakaf Mikro ini hanya ada di desa-desa kecil di mana orang-orangnya saling mengenal. Misalnya ibu-ibu perlu untuk UMKM, buat keripik, buat apalagi buat lanjutan pangan dan sebagainya, perlu uang pinjaman 1 juta, 2 juta, 3 juta kalau nggak salah sampai paling besar 5 juta. Itu akan diberikan oleh Bank Wakaf Mikro. Kembaliannya berapa? Biasa-biasa yang dia pinjam. Namun demikian, bank akan memberikan pelatihan. Jadi bank nggak hanya diam aja, nggak hanya ngasih duit, memberikan pelatihan. Pelatihannya seperti apa ya? Jadi tadi memang ada pelatihan, misalnya dikasih tahu nih supaya dagangannya laku, misalnya bisa lewat online apa segala macam. Untuk itu bank akan dapat fee. Jadi bank selain dapat bagi hasil dari deposito yang dari bank syariah, dia juga akan mendapatkan fee yang jumlahnya kecil dari nasabah-nasabah yang memperoleh pinjaman. Dan ini sekarang lagi dikembangkan Bank Wakaf Mikro untuk di desa-desa kecil. Bisa juga diberikan pinjaman buat mahasiswa atau segala macam kebutuhan sehari-hari juga bisa. Dari mana bank dapat uang untuk bisa pot ini? Kan tadi Pak Budi sebutkan ada takzim, denda yang dikenakan kepada para nasabah yang nakal. Denda itu nggak bisa masuk dalam rekening bank, tapi dia harus masuk dalam rekening sosial. Rekening sosial di bank ini itulah yang akan digunakan untuk pot. Ini ada POJK yang baru menggantikan SPOJK yang lama. Ini diatur bahwa produk dari bank syariah dan universitas syariah ada pengumpulkan dana, ada penyaluran dana. Ini masih annual, masih 2021, jadi bisa dilihat aja di browsing akan dapat. Jadi ada simpanan giro wadiah, simpanan tabungan wadiah, itu semuanya titipan. Jadi nggak ada keuntungan finansial di situ. Ada investasi giro mudharabah, investasi tabungan mudharabah, sertifikat deposito mudharabah atau mutlaqah. Ini yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi uangnya, investornya adalah kita, kan penghimpunan dana. Jadi bank menghimpun dana dari siapa? Dari publik, dari masyarakat. Kita uang ke bank bisa pakai yang masing-masing. Nah, penyaluran dana banyak. Yang mudharabah, musyarakah, NFT, jarak, YBT, muhabbah, istisna, salam, sindikasi, pembiayaan dalam pengalihan utang atau pembiayaan, dan trade financing. Trade financing ini adalah buat bank garansi. Terus kemudian SKBRN, surat untuk yang mirip dengan bank garansi kalau kita melakukan jual beli keluar. Nah, jadi ini yang diatur dalam POJK. Pengalihan utang kita singgung sedikit. Jadi yang tadi itu saya pikir bapak-bapak dan ibu sudah cukup memahaminya, karena yang awal itu semuanya dasar dari semua akad-akad yang terkait perbankan. Sekarang pengalihan utang. Kalau pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank konvensional ke bank syariah. Jadi saya punya kredit di bank konvensional, karena kreditnya 10M, kemudian sudah berjalan katakanlah 2 tahun. Kemudian sisa kewajiban saya katakanlah ada 9M. Saya berpikir saya pindah ke bank syariah, boleh nggak? Boleh, kayak ini. Jadi syaratnya nasabah adalah nasabah yang mempunyai utang kepada lembaga keuangan konvensional untuk pembelian aset yang ingin mengalihkan utangnya kepada lembaga keuangan syariah. Bisa pakai ada 4
2021 ya. Jadi kita bisa lihat bahwa fikih ini memang berkembang. Yang tadinya 4 ya, alternatifnya berkembang menjadi 7, nggak masalah. Bisa pakai qad murabahah, bisa syirkah murabahah, qad ijarah dan qad IBT. Gimana caranya? Qad murabahah. Lembaga keuangan syariah akan memberikan pinjaman dulu pada nasabah tadi. Dia butuh 9M kan untuk melunasi ke bank konvensional. Maka diberikan qad 9M kepada nasabah. Nasabah dengan uang 9M itu harus melunasi kepada bank konvensional. Nah, kan dia sudah punya aset tadi yang dibeli dari pinjaman dari bank konvensional. Itu dijual kepada bank syariah. Sekali lagi ini dalam pembicaraan akad pembiayaan ya. Jadi jangan kita pikir asetnya dijual beneran pakai akta jual beli. Dijual memang beneran secara fikih, tapi penjual belian secara fikih. Dijual kepada lembaga keuangan syariah. Nasabah bayar utang qadnya kan tadi utang 9M kepada bank syariah. Kan udah dijual asetnya, kan harus bayar nih si bank syariah kepada nasabah. Nasabah bayar lagi, bayar 9M ke saya. Selanjutnya bank syariah menjual lagi pada nasabah dengan harga tertentu yang disepakati dan margin keuntungan yang disepakati yang dicicil dalam sekian tahun. Jadi qad dikasih pinjaman dulu, lunasi dulu, kemudian asetnya menjadi milik bank syariah, kemudian dijual lagi kepada nasabah dengan harga yang ditambah margin keuntungan dibayar dalam sekian tahun. Yang itu qad dan murabahah. Bisa juga syirkah dan murabahah. Jadi uangnya misalnya tadi utangnya 9M, tapi dia juga udah punya cadangan, katakanlah ada cadangannya 2M, sehingga yang harus dipinjam dari bank syariah adalah 7M. Ya, jadi disyirkahkan dulu rumah itu. Nah sisanya yang 7M itulah mendapat pembiayaan dari bank syariah secara murabahah. Qad dan ijarah. Qad jadi pinjaman lunasi dulu, kemudian aset yang menjadi milik bank kemudian menyewakannya kepada nasabah. Qad dan ijarah. Qad dan IBT. Kasih pinjaman dulu, lunasi kepada bank konvensional, asetnya dijual kepada bank syariah, syariah menyewakannya kepada nasabah, nasabah membayar uang sewa, di akhir masa sewa dialihkan ke pemilikannya. Qad dan IBT. Jadi itu tadi kata-kata yang sudah kita bicarakan. Nanti saya masih berapa menit lagi, Pak, Bu? Masih 30. Oke, kita akan selesaikan. Tips membuat perjanjian. Kalau buat perjanjian gunakan kalimat yang jelas, yang panjang-panjang ya. Karena beberapa orang lebih suka buat perjanjian dengan kalimat yang panjang, sehingga akhirnya orang nggak mengerti. Kan tujuan kita buat perjanjian adalah supaya orang mengerti. Tujuan pengajar atau dosen mengajar adalah supaya mahasiswa ngerti. Jadi kalau dosen atau pengajar yang membuat mahasiswa tidak mengerti, nggak sampai tujuannya. Jadi harus dibuat sedemikian rupa sehingga orang nasabah yang awam sekalipun tahu, oh ini maksudnya ini. Harus ada subjek, predikat, objek. Subjeknya siapa jadi jelas. Kayak kita ngomong jelas. Untung. Kemudian bagian premisnya harus mencerminkan isi dan tujuan perjanjian secara makro. Ya. Apa gunanya premis ini? Dia tahu ini asal-muasalnya apa. Kalau tadi pengalian utang kan, oh asalnya dia tuh punya utang di bank konvensional, terus mau begini, terus mau begini, terus mau begini. Harus jelas di situ, baru masuk kepada batang tubuh perjanjian. Nah, ini juga kemudian yang perlu saya serahkan kepada bapak-bapak dan ibu notaris mengenai tata cara pembuatan akta notaris. Ya kan ada undang-undang jabatan notaris. Di situ pasal 38-nya misalnya jelas kalau akta itu terdiri dari ada kepala aktanya kan, kemudian juga ada bentuknya, akhirnya apa yang harus ada di kepala akta juga sudah disebutkan di situ. Ya. Beberapa bank tertentu menambahkan di kepala aktanya itu dengan kata-kata misalnya Bismillahirrahmanirrahim, kemudian mengutip ayat, misalnya biasanya kayak orang-orang yang beriman tepatilah janjimu dan sebagainya. Kemudian ada hadis ya. Apakah itu tidak melanggar undang-undang jabatan notaris yang mengatakan bahwa akta itu harus begini? Saya serahkan pada bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau usul saya adalah itu nggak usah dibuat di akta notarial. Biar di akta
haruslah tentunya syariah compliance isinya. Atasnya bawahnya yang menurut saya nggak perlu ditaruh di situ, nggak bisa ditaruh di situ ya. Kalau kita mau masukin ayat di situ akan banyak. Lihat aja referensi fatwa DSM ya. Kalau buat fatwa kan ayat ini, surah ini, ayat ini, surah ini, kemudian hadis ini, kemudian kita menyebut baru pada masuk fatwa. Masa kita membuat perjanjian memasukin semuanya kayak gitu? Kan enggak, karena kita bukan buat fatwa, kita juga bukan buat lembaran dakwah. Yang penting adalah isinya harus syariah compliance ya. Isi lebih penting daripada casing. Buat definisi yang jelas ya. Definisi yang jelas itu semua perjanjian, undang-undang, peraturan pasti pasal satunya apa? Definisi. Jadi definisi harus kita buat. Dulu ketika saya masuk jadi mahasiswa ke FAUI pertama kali kuliah umum, almarhum Profesor Harun Ar-Rasyid. Dia bilang, wahai mahasiswa baru, saudara-saudara akan menjadi sarjana hukum. Apa yang sarjana hukum harus ketahui pertama kali? Kita jawab semua kalian baru. Kalian harus mengetahui pertama kali nama-nama Allah. Karena katanya Allah mengajak manusia pertama kali adalah nama-nama, asma'atullah. Dikasih tahu nama-nama. Nama-nama itu bukan sekedar si Badu, si Fulan, tapi adalah definisi. Jadi kalau si Badu adalah yang begini, 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 begini. Si Fulan adalah yang begini, begini, begini. Si Mirza Karim yang begini, begini. Itu yang dimaksud dengan nama-nama. Jadi buat setiap perjanjian dimulai dengan definisi pasal satunya. Kemudian perhatikan syarat dan rukun. Kalau syarat dan rukunnya melanggar itu batal perjanjiannya. Jadi syarat dan rukun harus dilihat di mana? Di fatwa DSM. Jadi fatwa itu harus dipakai, tapi dia bukan bagian peraturan perundang-undangan dia betul. Tapi kan kita harus lihat ini syarat dan rukunnya masuk atau enggak, atau lihat pada kompilasi hukum ekonomi syariah. Di situ jelas kalau misalnya murabahah apa syarat dan rukunnya. Pembeli, objek jual beli, harga jual beli, penyerahan barang jual beli, itu semuanya harus ada. Kalau itu nggak ada, harga jual beli dibilang al-bai', bilang murabahah, ya pasti bukan murabahah. Jadi lihat syarat dan rukun. Atau misalnya buat musyarakah, mudharabah, bagi hasil nisbah, bagi hasilnya nggak ada, ya kurang syarat rukunnya. Akadnya bisa fasad itu batal. Nah, kita udah selesai di sini. Sekarang saya mau masuk ke contoh. Contoh akad saja. Saya mau sarankan ketika seksi kita tanya jawab. Ya, untuk memudahkan bapak-bapak dan ibu-ibu dan memudahkan bank sebenarnya, akad itu nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu banyak-banyak. Yang banyaknya di mana? Buat syarat dan ketentuan umum yang berlaku untuk semua akad. Jadi nggak akan terlupakan nanti ketika mudharabah segala macam. Oh ini kelupaan. Bisa ya contoh-contoh akad. Ada syarat dan ketentuan umum. Ini adalah satu contoh syarat dan ketentuan umum. Ini bisa berlaku bagi semua akad. Ya. Jadi hal-hal yang sifatnya umum masukin aja kemarin. Ya. Nah ini bagi menjadi lampiran dari akad yang akan dibuat. Jadi ini akad realisasinya, akad benerannya mungkin hanya 2 halaman cukup, 3 halaman cukup. Tapi lampirannya ini. Nanti kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mau, saya tidak berkeberatan untuk mengirimkannya kepada salah satu panitia, nanti panitia bisa mengirimkannya pada bapak-bapak dan ibu. Dan terus lanjut. Saya belum lagi tahu bawah ada apa? Ya ini definisi 5 menit lagi, 5 menit. Ini tujuan jenis dan jangka waktu perjanjian ada di sini. Jadi semuanya nanti akan merefer kepada akad tertentu yang disepakati oleh para pihak. Ini hanya menjadi lampiran. Jadi nanti kita nggak akan ketinggalan satu pasal mengenai misalnya uang prestasi apa,
sengketa. Nah, penyelesaian sengketa juga ini perlu Bapak dan Ibu perhatikan bahwa sekarang sudah jelas dengan adanya putusan MK bahwa kompetensi absolut untuk syariah, ekonomi syariah adalah pengadilan agama. Boleh nggak kalau pengadilan agama? Boleh, karena pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Perbankan Syariah menyatakan para pihak boleh untuk menyepakati lain di luar pengadilan agama. Lainnya apa? Lainnya tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu apa? Ada kan undang-undang alternatif arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Itu mau pakai mediasi boleh, arbitrase boleh, sepanjang itu arbitrase syariah. Jadi artinya pilih arbiter yang ngerti syariah. Apakah boleh dibagi? Boleh, sepanjang dibagi ada arbiter yang ngerti ekonomi syariah. Jadi nggak harus ke Basarnas, walaupun saya arbiter di Basarnas, tapi kalau mau membagi silakan aja. Sepanjang di situ ada expertnya, kan nggak mungkin kita menyerahkan suatu perkara bukan kepada ahlinya. Apalagi OJK sudah membuat lembaga alternatif penyelesaian sengketa ke OJK, walaupun belum jalan sih sebenarnya. Tapi kalau itu udah jalan juga boleh ke sana. Jadi tidak harus ke pengadilan agama. Boleh nggak ke pengadilan negeri? Totally nggak bisa, karena bukan kompetensi absolutnya. Saya pikir itu aja, nanti bisa dibaca sendiri. Saya akan kirim kepada Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih kepada Pak Mirza Akarim. Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada Pak Mirza Akarim. Luar biasa materi yang sangat padat yang telah beliau berikan dan sumbangkan kepada kita semua di sini dalam waktu yang kurang daripada 3 jam. Ini mata kuliah untuk 4 tahun, luar biasa, masya Allah. Oke, dan rasanya tidaklah sempurna kalau kita hanya menerima materi saja. Barangkali materi yang kita terima ada yang tinggal di kepala, ada yang di luar kepala, ya kan? Kadang-kadang kita lupa dan mengingatkan kembali. Dan untuk itu kami membuka sesi untuk tanya jawab untuk barangkali. Baik, saya buka sesi pertanyaan untuk tanya jawab untuk 2 orang pertanyaan pertama. Oke, Ibu yang baju hijau dengan siapa? Waktu saya masih S2 ya, menulis tesis tentang akad mudharabah, Pak. Tentunya di situ saya kan membahas tentang bagaimana klausul akad menurut syariat Islam dan konvensional. Nah, kemudian saya kan membandingkan dengan contoh-contoh akad yang pernah notaris buat. Nah, setelah itu saya kesulitan mendapat format sebenarnya seperti apa. Kan karena sebetulnya harusnya sih sebagai notaris kalau untuk membuat akta syariah itu sudah ada formatnya. Kemudian saya tanya sama dosen dan mereka menunjukkan kepada format akad yang dikeluarkan oleh BSN ya Pak, kalau salah ya, model mudharabah kayak apa, contoh-contohnya sudah ada, formatnya garis besarnya ada. Yang saya pertanyakan, saya punya contoh-contoh akad mudharabah oleh beberapa notaris. Salah di antara mereka itu formatnya ada perbedaan-perbedaan. Nah, kalau yang tadi Bapak ceritakan itu ya, seandainya terjadi masalah, kemudian dia bawa menjadi gugatan atau apa, dalam hal ini siapa yang tergugat, Pak? Bank syariahnya atau notarisnya? Makasih, Pak. Terima kasih. Jadi apakah notaris dapat digugat? Tentunya kita harus lihat pada undang-undang jabatan notaris ya. Apakah notaris melakukan hal-hal yang di luar
bank syariah yang bertanggung jawab. Kan dia yang harusnya lebih tahu bagaimana suatu akad dibuat dalam suatu dokumen. Ya. Jadi kalau diserahkan pada notaris, ya notaris kan ada panduannya undang-undang notaris dan sebagainya. Jadi artinya bukanlah domainnya notaris, tapi domainnya bank syariah. Walaupun saya sudah beberapa tahun belakangan ini mengusulkan harus ada sertifikasi untuk seluruh konsultan penunjang, lawyernya, advokatnya, notarisnya, pokok semua konsultan penunjang di akad syariah harusnya punya sertifikasi akad syariah supaya mereka itu pelatihan dulu, kemudian mereka lulus ujian, baru mereka bisa cemplung di dalam akad syariah. Toh kalau kita ke pasar modal, advokat yang nggak punya sertifikasi pasar modal nggak bisa masuk kan? Advokat yang nggak punya sertifikasi hakim nggak bisa ngurus paten, hak cipta dan sebagainya. Kenapa syariah enggak? Jadi harusnya menurut saya syariah pun itu ada ketentuan bahwa konsultan penunjang haruslah memahami atau mempunyai sertifikasi lulus ekonomi syariah. Saya pikir demikian. Jadi kalau untuk notarisnya, menurut saya sepanjang tidak ada yang melanggar dari sisi peraturan perundang-undangan, aman. Terima kasih Pak. Kemudian silakan Ibu yang begini, ya. Sebutkan nama dan asal daerah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mirza, izin bertanya Pak terkait akad mudarobat ya Pak ya? Mudorobah. Dalam pengertiannya kan mudorobah itu kan kerjasama ya Pak ya, yang artinya bank memberikan modal sepenuhnya kepada pengelola bina dari Kabupaten Bogor. Nah, dalam sebuah kerjasama yang artinya ada sebuah usaha yang akan dikerjakan itu kan pasti akan bisa untung, bisa rugi. Nah, tapi sepanjang yang saya tahu tidak ada yang namanya bagi rugi, artinya bagi hasil memang. Nah, apakah apa hal mendasari sehingga bisa tidak ada kerugian yang diberikan itu satu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Pak Budi di awal terkait dengan perbedaan antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah, salah satunya adalah adanya bagi hasil. Nah, di dalam bagi hasil itu tidak ada yang namanya bunga digantikan dengan yang namanya nisbah, dan nilainya tidak ditentukan, tergantung dari seberapa bank tersebut bisa mengelola dana masyarakat atau nasabahnya. Jika hal seperti itu mungkin saya paparkan kepada klien atau nasabah, mereka akan bertanya pasti. Ada satu waktu pasti sebuah bank itu mengalami yang namanya fraud macet yang banyak, itu seperti itu. Nah, jika itu terjadi, apakah ada kemungkinan kita sebagai nasabah yang memberikan dana di sana dibagi dikurangi nilai, bukan jadi nisbah keuntungan tapi jadi nisbah kerugian. Nah, kalau misalkan tidak, bagaimana konsepnya secara saya bisa seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan pertama adalah apakah ada konsep bagi kerugian dalam mudorobah? Ada, fatwanya jelas, dan itu termasuk salah satu hal yang prinsip dalam mudorobah. Dalam mudorobah, sahibul mal itu akan menanggung 100% kerugian, jika kerugian itu disebabkan kerugian yang wajar. Tapi kalau kerugian itu disebabkan karena kesalahan prestasi si nasabah, itu dibebankan pada nasabah. Ya. Jadi kalau misalnya kayak pandemi gini, nasabah ini buka bengkel mobil, ya. Dia sudah usaha sebaik-baiknya, bengkel mobilnya buka dari Senin sampai Sabtu. Karena pandemi dia usahakan ini buka juga dari jam 8, tadinya jam 9 dia naikin, jam 8 saya buka deh. Kemudian tutupnya jam 5, saya turunin sampai jam 6. Tapi tetap aja rugi. Maka bank harus mau menanggung kerugian. Karena itu bukan kerugian yang disebabkan karena kesalahan nasabah. Tapi kalau nasabahnya memang salah buat prestasi, udah tahu kalau buka bengkel itu kan harus kasih pelayanan yang baik, gitu kan. Hingga buka bengkelnya suka-suka dia. Hari ini buka, besok tutup misalnya. Pelanggan kan kabur. Atau hari ini bukanya jam 8, besok jam 11 belum buka-buka. Pelanggan kabur kayak gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, maka itu kerugian akan dibebankan pada nasabah. Nah,
kalau sohibul amalnya adalah bank, ya. Jadi yang punya uang bank atau bank nanti menunggu dia. Pertanyaan sebaliknya, bagaimana kalau punya uang kita taruh di bank, ya? Kalau uang itu adalah tadi wajiru wadiah, tabungan wadiah, deposito mudharabah, tabungan mudharabah, aman kita. Karena apa? Karena ada LPS, lembaga penjamin simpanan. Jadi kalau itu aman. Tapi kalau uang kita itu kita gunakan untuk akad mudharabah perpajakan, artinya bukan bank yang bawa uang itu, tapi orang lain yang sudah kita setujui. Kayak tadi kan, saya sudah setuju uang saya digunakan untuk buat bengkel mobil. Yang bawa siapa? Bukan bank, yang bawa bapak ini. Terjadi kerugian, ya tanggung jawab kita berdua, bukan tanggung jawab bank. Karena kan yang punya sohibul amal saya, menurutnya bapak ini. Kan? Jadi bank nggak menanggung kerugian kalau itu mudharabah pembayaran. Tapi kalau seperti yang saya bilang tadi, yang punya uangnya bank 100%, sahibulnya bank, kemudian nasabah mengalami kerugian yang wajar, bukan karena salah dia, bank harus menanggung kerugian 100%. Baik, luar biasa. Ada lagi sesi pertanyaan berikutnya, silakan dari Bapak Ibu semua. Ada lagi? Tidak? Baik, kalau tidak barangkali kata bentuk barangkali Pak Mirza. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, pertama kali saya akan mohon maaf sebelum saya tutup, karena memang materi ini sebenarnya materi yang padat ya, tapi saya press demikian rupa, ya jadinya agak terburu-buru ya. Materi mengenai ekonomi syariah ini menurut saya pribadi adalah materi yang menarik, karena dia selalu berkembang. Dia nggak berhenti di situ, tidak seperti KUH Perdata yang udah ratusan tahun gitu-gitu aja. Ini nggak, dia terus berkembang. Ini baru perbankan. Belum kita bicara mengenai sukuk, belum kita bicara mengenai efek berhubung aset syariah, belum kita bicara mengenai cash wakaf link sukuk, kita bicara mengenai wakaf sukuk dan sebagainya. Jadi banyak hal-hal dalam hukum ekonomi syariah ini yang harusnya bisa menjadi perhatian kita karena amat bermanfaat untuk pembangunan negara kita. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih semua panitia. Saya Diana, Notaris Kota Bogor. Saya cuma mau minta link saja terkait dengan perkembangan yang terjadi. Saya lihat tuh akad pembiayaannya berkembang terus. Nah, sebagai pelaku kita tentunya perlu mendapatkan informasi yang akurat. Bisa nggak kita dapat apa yang bisa terjawab untuk dapat informasi itu kemana sebaiknya? Saya harus konsultasi, harus mendapatkan informasi yang tepat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi pertama untuk ekonomi dan keuangan syariah secara umum, Ibu bisa nge-browsing aja di websitenya KNEX, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Di situ kelihatan perkembangan dan blueprint ekonomi syariah Indonesia ke depan. Itu secara umum. Kalau secara khusus, misalnya yang berkaitan dengan perbankan syariah, dengan suku, dengan efek beragam aset dan sebagainya, bisa lihat di websitenya OJK. OJK itu ada POJK, ada peraturan POJK, ada SOJK. Semua yang berkaitan dengan POJK dan SOJK syariah ada di websitenya OJK. Kalau dia berkaitan dengan wakaf, maka bisa buka website Badan Wakaf Indonesia. Di situ ada keterangan mengenai apa itu cash wakaf, wakaf yang sukuk dan sebagainya. Bagaimana mekanismenya di sana dijelaskan. Kalau mau lihat fatwa-fatwa DSN, masuk ke websitenya DSN. Seluruh fatwa ada di situ. Ya. Jadi fatwa DSN itu awalnya cuma satu buku tipis gini. Ya. Pertama kali saya mulai berkecimpung tipis. Kemudian timbul lagi bukunya tebal segini. Timbul lagi bukunya 2 kali ini. Sekarang saya udah sempat lagi di bukunya karena tiap yang baru terpaksa dibuat folder sendiri. Cuma satu folder segini, sekarang udah jadi folder sekian. Karena
karena fatwanya terus berkembang. Kenapa fatwanya terus keluar? Karena banyak transaksi-transaksi baru yang ditanyakan kemudian keluar fatwa. Jadi enaknya di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muzahirin atas kesempatan, waktu, ilmu serta segala yang telah diberikan kepada kami semua. Semoga akan menjadi bermanfaat baik buat kami dan buat pemateri sekaligus. Barakallahu fiik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke seksi ini. Terima kasih kepada Bapak narasumber yang sudah memberikan ilmunya dan materinya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik para hadirin, Bapak dan Ibu peserta seminar perbankan syariah. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Mirza Akali SHLM yang telah memberikan materi anatomi akad-akad bank syariah. Baik Bapak dan Ibu peserta seminar perbankan syariah hari pertama, demikian rangkaian acara. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh para pemateri atau narasumber bisa menambah hasanah keilmuan kita tentang perbankan syariah. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian. Insya Allah besok kita akan bertemu kembali dengan seminar perbankan syariah kedua. Selamat sore, selamat beristirahat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.